Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di edisi kali ini saya akan menganalisa requestan dari teman kita ya. Dari saudara Imrohim, beliau meminta untuk dianalisakan saham Inco, Tekim, dan BRMS. Sebelum saya menganalisa saham yang di-request oleh saudara Imrohim, ya, saya akan menganalisa IHSG dulu. Karena apa? IHSG itu ibaratnya peta negara Indonesia. Nah, saham-saham itu ibaratnya kota-kota besar ya. Nah, jadi ada saling mempengaruhi, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Terus, nah kecuali saham gorengan. Kalau saham gorengan IHSG turun malah dia berjoget-joget ya. Kalau yang big cap itu ada kaitannya dengan IHSG ya. Nah, candle yang di hari Jumat ya sebenarnya bagus ya. Cuman ini masih menceritakan kepada kita bahwa belum sanggup untuk tembus garis EMA 50 dan resistennya di 7042 ya. Jadi ini artinya masih belum aman. Jadi kepada teman-teman traders jangan euforia ya. Karena memang saya tahu banyak informasi yang beredar bahwa ini sudah dekat loh laporan keuangan keluar, laporan keuangannya kalau bagus bisa terbang bla bla bla. Betul, itu betul. Namun jangan lupa ya, banyak saham big cap yang harganya sudah terbang tinggi. Nah, begitu laporan keuangannya keluar walaupun bagus, itu ada dua kemungkinan terjadi. Mungkin naik, tapi tidak banyak lagi. Nah, setelah itu market makernya akan distribusi. Atau bisa juga market makernya menggunakan laporan keuangan ini untuk sell on news. Jadi saya tetap pesan kepada semua teman-teman traders, khususnya yang trading di big cap ini, untuk berhati-hati. Kalau yang saham gorengan ya sulit untuk kita analisa karena IHSG turun dia berjoget-joget ya. Jadi sepanjang IHSG belum berhasil tembus ya, belum berhasil close di atas garis EMA 50 dan di resistennya 7042, itu masih ada peluang koreksi karena mungkin saja dia akan sideways, dia akan kembali retest supportnya di 7000, EMA 20 dan EMA 150. Kalau dia gagal bertahan, maka dia akan melanjutkan penurunan kembali. Tapi kalau dia dapat bertahan, ya maka dia akan naik lagi untuk retest kembali EMA 50 yang merupakan garis hoki Kamus Cuan. Jadi garis EMA 50 ini di jurus Kamus Cuan ini cukup penting ya teman-teman. Terus, nah kalau saya sendiri sudah jual ya. Yang di edisi sebelumnya kan saya sudah sampaikan BBRI saya sudah jual. Nah, Bank Mandiri ya saya hari Jumat itu sudah taking profit pada saat dia break all time high-nya ya. Saya jual di sekitaran 10.300-an lah ya teman-teman. Terus, nah kalau hari Senin dia melanjutkan kenaikannya tidak masalah. Saya juga sangat berterima kasih karena saya jualnya di harga yang menurut saya sudah cukup bagus. Kalau dia lanjut naik lagi ya saya tetap bersyukur ya. Saya tinggal tunggu dia pullback. Kalau dia cukup kuat ya saya mungkin akan entry kembali. Ataupun saya akan cari saham-saham lain yang lebih berpeluang untuk bisa mendapatkan cuan yang lebar. Ya, saham BRMS. Saham BRMS ini saya memang nggak pernah trading ya. Tapi ini karena di request oleh saudara kita Imrohim ya. Oke, kita akan analisa ya. Kalau dari segi patternnya ya ini cukup bagus ya. Ini membentuk double bottom pattern dengan neckline-nya di 173. Nah, di beberapa candle ini pun dia sudah berhasil bertahan di atas neckline-nya 173. Namun sayang ya, candle terakhirnya masih kurang bagus ya teman-teman traders. Jadi bagi teman-teman traders yang belum punya stok, sebaiknya wait and see. Apabila dia sanggup bertahan di atas neckline-nya 173 dan garis EMA 20 yang merupakan garis seat-nya Kamus Cuan, baru M3 jangan terlalu banyak dulu ya, karena dia baru tembus EMA 20. Kita tidak boleh entry terlalu banyak dulu, boleh cicil beli tahap 1. Nah, kapan baru kita boleh hantam lagi? Yaitu pada saat dia break garis EMA 50 dan garis EMA 150. Karena kalau ini dari segi garisnya ini masih belum terkonfirmasi uptrend. Jadi kalau dia gagal break EMA 50 maka dia berpeluang untuk turun kembali ya. Nah, bagi teman-teman traders yang sudah punya stok di harga bawah, kalau dia break 173 dan garis EMA 20 ya sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit dan tunggu kembali di bawah. Ataupun kalau misalnya dia melanjutkan kenaikan dan dia gagal break EMA 50,
mungkin bisa jual sebagian dulu. Dan sebagian lagi kalau dia break garis 173 atau EMA 20 ya baru dicuci gudang ya. Dijual semua, kira-kira seperti itu. Nah, Inco candle terakhirnya kurang bagus ya teman-teman traders. Dia turun dengan candle yang cukup besar dan volume yang cukup besar. Padahal sudah dekat jadwal dari laporan keuangannya. Seperti yang saya katakan tadi ya, mungkin saja market makernya itu menggunakan kesempatan ini untuk sell on news ya. Dia jual pada saat laporan keuangannya keluar bagus. Retail kan pada ngiler ya mau beli ya. Padahal harganya kan sudah naik lumayan tinggi ya kan. Nah, jadi pesan saya tetap berhati-hati. Bagi yang belum punya stok sebaiknya wait and see dulu ya. Kalau yang sudah punya stok ya tinggal tunggu beberapa candle lagi. Apabila kalau dia terkonfirmasi jebol EMA 20 ya sebaiknya di taking profit sebagian. Dia jebol EMA 50 yang merupakan garis hoki kamus cuan ya sebaiknya dijual semua. Karena EMA 50 ini adalah garis hoki kamus cuan. Kalau dia di bawah garis EMA 50 dia akan sideways cenderung turun ya. Nah, bagi teman-teman traders yang belum punya stok sebaiknya wait and see. Kalau beberapa hari ke depan dia sanggup bertahan di atas garis EMA 20 dan di supportnya 6.650. Ya mau cicil beli sedikit dulu boleh karena apa? Dia sudah dekat dengan kedua resisten beratnya yaitu di 6.800 dan 7.000. Jadi jangan terlalu euforia mentang-mentang nanti kita anggap wah laporan keuangannya pasti bagus. Belum tentu naik. Saya lebih percaya dengan garis-garis ini karena ini adalah rekam jejak dari pergerakan harga dan sepak terjang market makernya ya teman-teman traders. Tekim ini adalah saudara kembar dari INKP ya teman-teman traders. Candle terakhirnya ini adalah candle bearish Moruboju. Candle bearish Moruboju ini adalah candle reversal dari naik bisa menjadi turun. Cuman turunnya berapa dalam ya kita juga belum tahu. Bagi teman-teman traders yang belum stok sebaiknya wait and see dulu. Kita lihat beberapa hari ke depan dia sanggup enggak bertahan di atas garis EMA 20 yang merupakan garis sinyal kamus cuan ya. Kalau dia gagal bertahan maka dia akan turun untuk kembali retest EMA 50-nya. Nah, pada saat di sini ya dia memang mantul ya dari garis EMA 50-nya, tapi struktur yang terbentuk itu adalah struktur downtrend. Mengapa saya bilang struktur downtrend? Karena lower yang di sini lebih rendah dari lower yang sebelumnya dan puncak yang di sini lebih rendah dari puncak sebelumnya. Jadi kita butuh beberapa candle lagi untuk konfirmasi apakah dia akan terus membentuk struktur downtrend atau dia akan naik kembali ya. Jadi kuncinya adalah ya key levelnya itu adalah di EMA 20 dan EMA 50 ya teman-teman traders. Bagi yang belum punya stok sebaiknya wait and see dulu. Yang sudah punya stok apabila dia jebol garis EMA 20 sebaiknya taking profit sebagian. Dan kalau dia jebol EMA 50 ya sebaiknya dicuci gudang ataupun jual semua. Karena garis EMA 50 itu merupakan garis hoki kamus cuan. Kalau dia close di bawah garis EMA 50 hoki sudah mulai menjauh. Jadi sebelum hokinya pergi kita selamatkan profit kita dulu. Demikianlah analisa singkat untuk edisi kali ini ya. Semoga saudara Imrohim mengerti. Apabila ada yang kurang jelas ya silakan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman traders. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.